Australia akan melawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Jelang laga itu, Socceroos kena apes. Lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar bulan depan. Australia akan menjamu Indonesia di Sydney 20 Maret mendatang. Jelang laga itu, tuan rumah terancam kehilangan Nestori Iran Kuda. Melansir Yahoo! Sport, penyerang muda Australia itu baru saja mengalami cedera akhir pekan lalu. Iran Kuda, yang membela Grasshoppers, cuman bermain selama 36 menit saat melawan Lugano di Liga Super Swiss, Minggu waktu setempat. Kondisi itu membuatnya terancam dicoret jelang laga melawan Indonesia. Iran Kuda sebelumnya bermain saat Australia bertandang ke markas Indonesia di Jakarta, September lalu. Ia menjadi starter dan bermain selama 59 menit. Sepanjang laga, Iran Kuda menjadi ancaman bagi Indonesia. Pemain milik Bayern Munich itu bahkan sempat nyaris membobol gawang Maarten Paes usai sepakannya kena tiang. Australia dan Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia berada di peringkat 2 dengan 7 poin. Sementara Indonesia di posisi 3 dengan 6 poin. Selain melawan Indonesia, Australia akan melawan Cina 5 hari berselang. Sementara tim Garuda akan menjamu Bahrain di SUGBK. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa bernafas lega karena pemain termahal di skuad Garuda kini siap tempur lagi. Maes Hilgers merupakan pemain termahal di timnas Indonesia. Nilai pasarnya mencapai 156,43 miliar rupiah. Sebelumnya, bek 23 tahun tersebut mengalami cedera cukup serius, sehingga harus keluar masuk ruang medis. Usai sekitar sebulan menghilang di FC Twente, kini Hilgers perlahan menunjukkan dirinya siap tempur lagi. Pasalnya, Maes Hilgers sudah mendapatkan menit bermain lagi di FC Twente. Ia tampil dalam 2 pertandingan beruntun. Selain itu, kebugarannya juga perlahan bisa kembali lagi jelang membela timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers diprediksi akan menjadi andalan Patrick Kluivert di sektor pertahanan timnas Indonesia. Apalagi, ia menyandang status pemain termahal di tim merah putih. Sebelum mengalami cedera, Hilgers tampil apik bersama FC Twente dan tidak tergantung di jantung pertahanan. Adapun timnas Indonesia sendiri bakal melawan 2 tim kuat, yaitu Australia serta Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Bek Leeds United, Pascal Struijk, baru-baru ini menjadi perbincangan karena berpeluang masuk timnas Indonesia. Kabar ini beredar setelah media ternama di Belanda, Voetbal Premier, menyebutkan ada 5 pemain keturunan Indonesia yang diizinkan untuk bergabung timnas Indonesia, salah satunya Pascal Struijk. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, kata host di podcast Voetbal Premier. Dikutip dari Transfermarkt, Pascal Struijk bermain di klub Leeds United di English Football League Championship atau Liga Sepak Bola tingkat kedua di Inggris. Ia juga pernah masuk timnas U17 Belanda dengan 3 caps. Nama lengkapnya Pascal Augustus Struijk, lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Ia mengawali karirnya muda di ADO Den Haag. Struijk masuk skuad ADO U19 dan ADO U19 hingga bermain pada 2016. Puncak karir Struijk ketika bermain di Leeds United. Sepanjang karirnya di klub, Struijk diturunkan dalam 127 pertandingan, termasuk 5 laga di musim 2024 sampai 2025. Ia juga menyumbangkan 10 gol, termasuk 1 gol di musim ini. Ia juga membawa klub meraih juara The Championship pada 2019 sampai 2020. Dikutip dari Leeds Live, Struijk telah menandatangani kontrak baru untuk bertahan di klub hingga 2027. Kesepakatan tersebut membuat Struijk mendekati masa tinggal 10 tahun di Ellen Road. Kontrak Struijk sebelumnya akan berakhir pada musim panas 2024.
Struijk berpeluang menjadi pemain timnas Indonesia maupun Belgia. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek pihak ayahnya. Struijk sudah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas U17 Belanda pada 2016. Walau memprioritaskan Belgia dan Belanda, peluang Struijk membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup, sebab ia belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Dua asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, berkunjung ke Ternate, Maluku Utara. Keduanya menonton laga Malut United kontra Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1 2024/2025. Pastoor dan Lanzaat tiba di Ternate pada Senin pagi waktu Indonesia Tengah. Keduanya menyempatkan waktu untuk mendatangi beberapa tempat bersejarah. Dari story-story yang dibagikan oleh Pastoor dan Lanzaat di akun Instagramnya, keduanya menyambangi Benteng Oranje hingga Museum Rempah-Rempah di Ternate. Pada Senin malam waktu Indonesia Timur, Pastoor dan Lanzaat akan menyaksikan partai Malut United kontra Borneo FC di Stadion Gelora Kiraha, Ternate. Pastoor dan Lanzaat kemungkinan diutus oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk memantau pemain-pemain berlabel timnas Indonesia di kedua kesebelasan. Sebelumnya, Pastoor dan Lanzaat bersama Kluivert telah menonton 3 partai BRI Liga 1, meliputi laga Persija Jakarta kontra PSBS Biak, Persita Tangerang melawan Persik Kediri, dan Dewa United versus Persija. Penampilan Jay Idzes dipuji habis-habisan oleh media Italia, meski Venezia keok dari AS Roma di Liga Italia. Jay Idzes kembali beraksi bersama Venezia pada akhir pekan ini. Bek timnas Indonesia itu menghadapi AS Roma pada Giornata 23, Liga Italia 2024-2025. Duel tersebut digelar di Pierluigi Penzo Stadium, Minggu malam WIB. Hasilnya, Venezia menelan kekalahan 0-1 dari Serigala Ibu Kota. Gol semata wayang AS Roma dicetak oleh Paulo Dybala via tendangan penalti pada menit ke-57. Bang J, sebutan warganet bagi pemain kelahiran Belanda itu, kembali didapuk oleh pelatih Eusebio Di Francesco sebagai kapten tim. Ini menjadi kali kedua bagi Idzes mengenakan ban kapten sejak kick-off setelah pekan lalu ketika Venezia versus Udinese. Terlepas dari gol penalti Dybala, Idzes sebenarnya mampu tampil solid dalam pertandingan ini. Bek berusia 24 tahun itu bahkan sukses meredam ketajaman penyerang anyar AS Roma, Artem Dovbyk. Bahkan, Dovbyk keluar sebagai top skorer liga dengan 24 gol, unggul 5 butir dari Lewandowski. Namun, dalam pertandingan tadi, Dovbyk justru dikantongi oleh Idzes. Atas keberhasilannya meredam Dovbyk, media asal Italia Tutto Venezia Sport memberikan Idzes rating 6. Ian Ethan Maatsen, bek muda berbakat keturunan Indonesia, tengah menghadapi dilema besar dalam karir internasionalnya. Menjelang FIFA Matchday, Maatsen tidak dipanggil ke tim utama Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Alih-alih mendapat kesempatan di tim senior, Maatsen justru dimasukkan dalam skuad Belanda U21. Meski tampil impresif di level klub. Keputusan ini memunculkan spekulasi bahwa Maatsen bisa saja mempertimbangkan opsi untuk membela timnas Indonesia. Kekecewaan Maatsen bukan kali pertama ia merasa diabaikan. Bek kiri kelahiran Vlaardingen, Belanda, ini beberapa kali tidak mendapat panggilan ke tim senior Belanda meski menunjukkan konsistensi luar biasa di Liga Top Eropa dan tampil apik di berbagai level tim nasional muda Belanda.